Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz Syafrizal yang kami hormati, juga yang kami hormati Bapak-bapak jemaah Masjid As-Salam, juga yang saya hormati ibu-ibu jemaah Masjid As-Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada subuh ataupun pagi hari ini kita telah diberikan kelapangan waktu, kesehatan badan, sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Acara seperti biasa, acara kegiatan rutin kita adalah kajian subuh, yang kali ini telah hadir Ustaz Syafrizal yang akan mengisi acara ini. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin, Nabi yang selalu kita sanjung-agungkan dengan harapan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung saja pada acara inti kita, yaitu kajian subuh yang nanti akan diisi oleh Pak Ustaz Syafrizal. Kepada Pak Ustaz Syafrizal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para takmir masjid yang kita hormati, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
menerima kenyataan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warda bima qasamallahu laka, ridholah engkau dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ibu dan para bapak? Karena manusia banyak yang gak ridho terkadang, tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya salah menyalahkan agama, salah menyalahkan keluarga, salah menyalahkan tentang daripada perkara ukhrawi ditinggalkan perkara duniawi yang jauh. Oleh karenanya di situ kurang fondasi keimanan yang kuat para ibu rahimahullah. Makanya alhamdulillah di pagi hari ini kita semua kembali saya katakan sangat bersyukur karena keberadaan kita di tempat yang sempit seperti ini, 8 kali 8 lebih kurangnya nih di sini kita. Sayyidina Ali pernah menjadikan suatu gambaran waktu. Ada yang di masa depan itu namanya masa depan belum terjadi, dan ada yang disebut dengan masa sekarang saat ini, dan ada yang disebut dengan kata-kata masa lalu. Itulah peribahasa. Mungkin terlalu jauh. Ada sebutannya hari esok dan sebutannya sekarang atau hari ini dan hari yang lalu berlalu. Mungkin terlalu panjang juga. Ada namanya waktu nanti, waktu saat ini, dan waktu yang akan muncul nanti. Begitu pula dengan jam hadirin. Jam, hitungan jam hadirin rahimahullah. Dalam satu hitungan jam sangat luar biasa. Ada jam tadi, jam sekarang, dan jam yang lalu. Menit pun sama hadirin rahimahullah. Ada menit yang lalu, ada menit yang sekarang, dan ada menit yang masa lampau, masa udah terdahulu. Nah ini waktu. Tetapi hadirin rahimakumullah, detik ini di mana kita saat ini? Dia nggak bisa maju dan tidak bisa mundur. Di mana letaknya? Alhamdulillah, kami bisa katakan lagi pejuang-pejuang subuh, pejuang-pejuang ukhrawi, pejuang-pejuang memakmurkan daripada masjid. Siapa? Di saat ini, detik ini, kita yang berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya sampaikan sama tetangga ustaz kita, jadilah orang mukmin hadirin. Orang mukmin ini yang berdasarkan tinggi dia. Tinggi kenapa hadirin? Karena tidak dikatakan muslim dia. Kalau muslim itu masih cek-cek, mohon maaf. Hanya memiliki iman dia, hanya memiliki keyakinan dia, agamanya agama Islam, tapi sholatnya tidak ada, tapi ibadahnya tidak ada. Bagaimana perbuatannya? Sekendak dia sendiri. Tetapi seorang mukmin berusaha menjadi orang mukmin. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kalau mencari orang mukmin itu hatinya yang tulus ya. Jam 4 dia sudah bangun. Dia bermunajat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Masuk di waktu subuh, dia melakukan salat fajar dia, dimaafkan dia sholat subuh berjamaah dia di masjid. Itu ciri daripada bagi orang mukmin, yaitu manusia itu adalah yang selalu menjaga sholat subuhnya. Sholat subuhnya yang dijaga supaya apa? Senantiasa penuh keberkahan yang kita peroleh jamaah rahimahullah. Wow, dingin enggak? Kedinginan itu
itu terasa dingin luar biasa. Terasa dingin. Kenapa? Bersentuhan dengan air, insya Allah jadi pengobat air itu. Yakin kita, pengobat. Kenapa? Kenapa para ibu rahimakumullah, kita mandi ya sebelum subuh itu luar biasa, termasuk disunnahkan oleh Rasulullah. Ya, di fajar itu maka kita mandi, seger badan kita, sehat badan kita. Ujuk-ujuk ketika azan langsung bapak-bapak berangkat ke masjid, berangkat ke musala, berangkat berjamaah. Inilah orang-orang daripada mukmin. Para bapak ibu rahimakumullah, saya akan petik satu cerita. Satu cerita ini bisa kita menyimpulkan yang pada akhirnya. Cerita ini simpang siur terkadang, tetapi ujungnya itu hikmah cerita ini yang kita ambil. Apa yang terjadi? Orang luar negara kita, berarti bukan orang Indonesia, orang luar negara kita, bagaimana hadirin? Seorang yang kaya. Orang yang kaya, berarti kalau sebutan orang yang kaya raya, ya, fasilitas dunianya dia pasti ada dan punya. Orang kaya, kenapa? Dia bagaikan raja yang sangat hebat. Dia punya anak buah, dia punya ajudan, dia punya algojo, dia punya, dan memiliki istri 1, 2, 3, 4 dia. Rumah dia berjajar di mana-mana, ada. Ini sebutannya raja. Apakah dia akan selamanya menjadi raja? Tidak. Apakah dia selamanya akan menjadi orang kaya? Tidak. Apakah dia selamanya menjadi orang yang bahagia dengan kehartanya, dikayanya? Tidak. Tidak menjamin. Akhirnya Pak hadirin, ya, dia menjadi orang yang miskin, terjatuh miskin dan paling miskin. Bisa enggak kira-kira? Bisa terjadi? Bisa. Orang yang kaya luar biasa dia, kaya, tetapi dia anjlok, dia terus jadi jatuh miskin. Percaya nggak Bapak? Percaya nggak? Kalau sama-sama percaya? Maaf ya. Lah itu gambarannya. Lah dia ini seorang raja, dia punya anak buah, punya budak dia. Budaknya cuma satu yang ikut dia. Sama istrinya dia cerai. Kenapa? Karena harta udah nggak ada. Ya. Anak buahnya ajudannya keluar. Kenapa? Nggak bisa digaji. Ya. Kebunnya sudah terjual, rumahnya sudah terjual. Dia cuma satu dia punya. Siapa yang punya? Dia hanya punya yang namanya disebut dengan budak. Ngikut aja, ngentel. Kenapa dia ngikut? Kenapa dia ngentel? Si budak bingung mau pergi kemana dia? Mau pergi kemana pikiran dia? Apa iya saya mau pergi? Tapi saya pergi kemana? Seandainya saya pergi dari raja ini, mantan raja, mantan orang kaya ini, saya mau kemana? Angguran, saya ikut aja. Ikut sama raja ini. Saya ikut raja. Ya udah ikut bareng. Akhirnya apa? Sang raja ini, gimana kamu kalau saya jual aja, kata raja. Ya boleh, nggak apa-apa. Saya jual dengan raja tetangga sebelah. Ya udah nggak apa-apa, jualkan saja saya. Akhirnya apa? Dia omongin, raja, ini saya mau jual budak. Kenapa dijual budaknya? Budak ini pintar dan bisa menguasai situasi aja, bisa menghibur suasana kita. Ini budak dia. Budak saya ini orang yang netral, bisa membahas masalah pembahasan apa yang perlu dibahas. Dia pas sama kamu raja. Tolong bayar dulu raja. Loh, lah iya tolong bayar dulu. Saya minta. Si budak, mudah-mudahan saya ini dibeli. Kenapa? Dia ingin numpang hidup di situ. Akhirnya dibayar, rahimahumullah, dibayar. Kenapa dibayar? Karena cukup murah. Ukuran mobil Xenia atau apa salah dibeli 250. Ini misal 250. Tetapi apa rahimahullah, dibayar di 250 tersebut,
budak bersama raja yang baru. Dia punya menteri, punya lengkap pokoknya. Jadi apa rahimakumullah? Satu ketika ternyata emang iya budak ini bisa menghibur dia. Ternyata budak ini betul-betul benar apa yang disampaikan raja tadi, bahwa dia bisa situasi yang terjadi apapun yang terjadi bisa menghibur. Oh, akhirnya sang raja mengumpulkan semua menteri-menterinya, mengumpulkan daripada algojo-algojonya, mengumpulkan daripada budak-budaknya, dikumpulkan ajudan-ajudan, semua dikumpulin masyarakat dan umatnya. Akhirnya apa? Ternyata sang raja ini punya siasat dia. Adakah yang berani sama saya ini? Sehingga apa? Sehingga sang raja menumpuk daripada emas intan permata. Ditumpuk kemana? Ditumpuk ke peti. Emas intan permata luar biasa, barang yang sangat berharga. Di mana letaknya? Di dalam peti. Dalam peti. Setelah dikumpulkan semua masyarakatnya, dikumpulkan menteri-menterinya, dikumpulkan algojunya, dikumpulkan semua orang-orang hebat, termasuk budak pun ikut di situ. Akhirnya Pak rahimahullah, kata sang raja, siapa yang berani memecahkan, memporak-porandakan daripada peti ini? Peti ini isinya adalah emas intan permata. Isinya emas intan permata. Siapa yang sanggup untuk memecahkannya? Siapa yang sanggup untuk menghancurkannya? Ini ada kampaknya. Dia ngomong dengan saudara-saudaranya banyak. Dia ngomong dengan anak buahnya banyak. Akhirnya apa? Satu pun tidak ada yang bisa bicara. Satu pun tak ada yang sanggup untuk melakukannya. Semua cengok. Coba para menteri-menteri itu supaya apa? Hancurkan ini barang berharga ini, emas intan permata ini. Enggak sanggup. Menteri-menteri enggak sanggup. Enggak sanggup. Enggak kuasa mereka. Dipanggil menteri, menteri kamu sini masuk. Ini kampak, hancurkan ini intan permata ini. Hancurkan, porak-porandakan. Enggak sanggup saya tuan. Enggak sanggup. Enggak. Mundur. Dipanggil lagi menteri yang kedua, ya menteri sini. Kamu enggak sanggup enggak kamu menghancurkan emas intan permata ini? Enggak sanggup saya tuan. Saya enggak sanggup tuan. Karena isinya emas intan permata. Lalu yang ketiga, yang ketiga dipanggil juga menterinya. Sini. Pasti panggil datang. Hancurkan emas intan permata ini. Ujung-ujungnya apa? Kata menteri yang ketiga, saya enggak sanggup tuan. Saya enggak sanggup sang raja. Kami semua enggak ada yang sanggup untuk menghancurkan emas intan permata ini. Kami tidak tahu permainan daripada sang raja ini. Mundur. Para algojo, para menteri atau dikasihkan ajudan-ajudan, siapa yang bisa menghancurkannya? Ternyata ngacung budak yang harganya 250. Saya tuan. Saya yang akan maju. Akhirnya maju sang budak tadi yang dapat beli. Dilihat para menteri-menteri, dasar budak, orangnya hitam. Ya emang itu. Bagaimana ini? Kok dia mau menghancurkannya? Maju dia. Kamu sanggup menghancurkan emas intan permata ini? Sanggup. Kamu sanggup membordir daripada emas intan permata ini? Sanggup saya tuan. Mana kampaknya? Diambil kampaknya, dihancurkannya emas intan permata tersebut. Peti tersebut dihancurkan. Hancurnya. Terporak-porandah yang namanya cakak-cakan, yang namanya emas intan permata tersebut. Bu, mau nggak emas intan permata? Hah? Itu acak-acakan emas intan permatanya. Acak-acakan. Sang raja pun kaget, kok dia sanggup? Nah, di sini pertanyaannya. Sang menteri kaget dia, ya bengong dia, kok bisa terjadi seorang budak menghancurkan emas intan permata tersebut? Apa kata seorang raja?
Iya, dengan seriusnya dia menghancurkannya. Orang para menteri yang disuruhnya dianggapnya serius tentang hal perkara emas dan permata. Mereka tidak sanggup. Padahal sang raja ingin menguji daripada jiwanya, ingin menguji daripada masyarakatnya, ingin menguji daripada apa yang terjadi kerajaannya, bahwa saya ini paling hebat, bahwa saya ini paling ditakuti, bahwa saya ini paling jago, dan bahwa saya ini orang yang paling segala-galanya. Tetapi ada seorang budak yang sangat beraninya berani. Apa kata sang budak? Saya hancurkan, ini adalah perkara dunia. Kenapa? Di antara manusia dan manusia tersebut ada yang mengkontrol kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semuanya. Di atas sang raja itu ada yang lebih yang kita sembah. Siapalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letaknya. Kecil berarti Bu. Enggak usah terlalu silau kita dengan emas, enggak usah terlalu silau kita dengan harta kekayaan. Ya, kalau mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan mereka sibuk tentang perkara dunia, tetapi kita perlu sibuk untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya harta kekayaan kalau seandainya kehidupan kita rusak? Apalah arti kehidupan pekerjaan yang sangat bagus, rapi dan sebagainya, kalau hasil dari korupsi dan sebagainya? Ibadah dia tinggal dan sebagainya. Mendingan kita biasa-biasa saja, tetapi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang bergelimang harta kita banyak utang dan sebagainya, tetapi kita ibadah kepada Allah. Bu, itulah satu gambar dunia tentang ekonomi. Ternyata Pak Hadir rahimahullah, sadar ataupun tidak sadar, kita ini memang selalu kita ini berbuat kejelekan. Kenapa berbuat kejelekan? Bu, manusia bisa bicara, binatang bisa bicara, manusia bisa bicara, binatang bisa bicara, bebatuan bisa bicara, dedaunan bisa berbicara, pepohonan bisa berbicara, gunung dia bisa berbicara, semua bisa berbicara. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Cuman bahasanya kita tidak mengerti. Jin punya bahasa mereka sendiri. Bu, kita tahu nggak? Kalau kita tiap hari 10 kali kita dipanggil oleh bumi. Berapa kali? 10 kali. Dipanggil oleh bumi kita. Dipanggil kita. 10 kali kita dipanggil bumi. Terkadang manusia nggak sadar. Terkadang manusia nggak paham dia. Seolah-olahnya yang menginjak-injak bumi ini, ya diinjak bumi, dibangun dari situ terus. Kata Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, innal arda tunadi bi'ashri kalimat. Setuhuni daripada bumi, tunadi yang diundang kita, dipanggil kita oleh bumi itu, ditanya, maka ditanya terus kita, apa perbuatan Anda di bumi? Ngapain Anda berada di atas bumi? Apakah perbuatan Anda ketika kau di bumi? Atau jelek-jeleknya perbuatan di muka bumi? Ini jadi pertanyaan semua. Menjadi pertanyaan. Bi'ashri kalimatin, kelawan 10 pertanyaannya. Ya, bi kalimatin dengan kalimat. Apa kata bumi? Yang dipertanyakan satu, hadirin. Nih saya pegang tagnya nih. Kebetulan tagnya ini anak saya yang lagi belajar mondok nulis hadis, tulisan dia asli jelek tapi bisa kebaca saya. Pas benar dia nulisnya tentang hadis ini. Nah, saya robek. Oh ya, nah. Apa rahimahullah? Innal arda tunadi kulla yawmin bi'ashri. 10 kali kita dipanggil oleh siapa? Oleh bumi dipanggil kita. Panggilan yang pertama, wa taqul ya ibnu adam, hai anak
manusia berjalan-jalan di kota bumi. Ya, masuk kota di bumi ini, berjalan ia di bumi, di bumi. Kadang-kadang ia lupa dengan perkaranya, sewenang-wenangnya dipanggil oleh bumi. Ya. Waktu sholat lagi Anda. Manusianya jalan, dia bawa mobil, berangkat dia kemana? Ke pantai. Berangkat lagi kemana? Ke pantai. Mau kemana? Mau ke Bandung. Terus hal-hal yang tidak positif. Tetapi yang mengabaikan perkara ukhrawi, mengabaikan perkara ukhrawi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tasal wa mashiruka fi batnihi, tetapi engkau ingat. Ini kemana saya disampaikan. Wa mashiruka fi batnihi, maka bakal berbaliknya engkau kemana berbaliknya? Fi batnihi, di perut bumi. Bakal berbalik di perut bumi. Di mana letak perut bumi? Yaitu MODAR, modal. Lah kapan waktunya kita modal? Tiada satu pun yang tahu. Tiada satu pun yang tahu. Kapan kita meninggal dunia? Manusia tak pernah tahu. Enggak pernah ngerti dia kapan. Tapi ya Pak Rahimahumullah, minimal kita harus tahu, kita harus mempelajari yang namanya bimbingan belajar tentang kematian. Hadirin rahimahumullah. Ya. Bukan kita hanya jalan-jalan di dunia saja. Ingat, kau bakal mati, kau bakal wadafnuhu, kau bakal fi batnihi, di perut bumi. Itu yang diperhatikan. Kapan masanya ada rahimahumullah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, mungkin ada yang pulang dari masjid ini meninggal dunia ada. Itu yang pertama yang dipanggil. Sambil minum Bu. Watasi ala dhahri wa tu'adibu fi batni. Yang kedua Pak Rahimahumullah, manusia bersenang-senang, manusia berbahagia dan sebagainya. Manusia kadang-kadang berbuat dosa, dia berbohong, dia memfitnah tetangganya dan sebagainya. Semua tersebut akan mendapatkan siksaan. Wa tu'adzibu, kita pasti akan mendapatkan yang namanya penyiksaan. Apapun bentuk perbuatan manusia, dengan tetangganya kadang kurang baik, dengan tetangganya kadang-kadang penyelewengan bahasa, tata cara bertetanggaan. Wa tu'adzibu fi batnihi, sehelai pun rambut pun semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'adzibu fi batni, dan kamu mendapatkan siksaan fi batni, di mana? Di alam kubur. Hadirin rahimakumullah. Wa tadhaku ala dhahri. Bu, Pak, watadhaku, kita kadang-kadang watadhaku di sini nih lupa, kita lupa mengingat Allah. Apa watadhaku itu? Watadhaku itu adalah tertawa. Tertawa kita di mana? Ala dhahri, di muka bumi ini. Tertawa kita, terbahak-bahak kita. Syukur dia tahak. Kenapa? Karena tetangganya dalam keadaan sakit, karena ada permusuhan sedikit. Ya. Tertawa. Lihat tetangganya kena musibah, tertawa dia. Bahkan sendau gurau dia tertawa, yang terbahak-bahak. Kata Rasulullah, wala tuhikal katsir. Jangan terlalu banyak tertawa kita itu. Senyum aja. Rasulullah itu senyum banyaknya. Senyum. Ada tetangga sebelah tertawa kalau sudah kumpul, ibu-ibu kumpul, bapak-bapak udah ngumpul sampai ngekek keluar air mata. Ya Allah. Itu mematikan hati.
Kalau sudah hati dimatikan oleh Allah, bahaya. Kenapa bahaya? Semakin keras, sebagai membatu. Kenapa? Karena ketertawaan itu. Tertawa itu tumitul qalbi, mematikan hatimu. Kalau hati sudah mati, ya Allah, segera obati. Bagaimana cara pengobatannya? Zikir, banyakin zikir. Pada subuh zikir. Apa aja zikir? Jangan sampai hati kita ini keras. Kalau hati sudah keras, susah repot. Kalau sudah repot, kadang-kadang ribut di keluarga tersebut. Nah, kenapa? Mohon maaf nih, ya TikTok yang sebut atau kenapa lucu? Nanti Anda akan bertingkat pola-pola berpikir. Watak aku ala zahri, tertawa engkau, tapi ingat kata bumi. Waktu beki fi batnihi, kamu kan menangis. Di mana letaknya kamu menangis? Di perut bumi kau tertawa yang sangat tidak terbatas. Di atas bumi kau tertawa yang tidak tanpa terbatas sedikit pun. Bebas Anda tertawa. Tapi ingat kata bumi, waktu beki bersedih bakal bersedih. Bersedih kita bakal bersedih. Ya. Bu. Ngekeknya itu kurangin dulu. Ya. Ngekeknya itu. Watuki, karena kita bakalan sedih, bakalan menangis. Di mana menangis kita? Bi batnihi, di perut bumi ini. Hadirin rahimah. Watufrahu, gembira dia. Ada manusia gembira dia ketika mendapatkan rezeki banyak. Senang dan bahagianya dia. Ya, bahagia, gembira dia kehidupannya. Tetapi kata bumi dipanggil, watahzanu fi batni, Anda akan merasakan kecelakaan. Kegembiraanmu di dunia tersebut, ya, Anda akan merasakan seperti kecelakaan. Ya, Anda akan bersedih dan terus menangis. Watahzanu fi batnihi, ketika engkau nanti di perut bumi. Sekedar saja gembiralah. Santai-santai saja gembiralah kita. Syukur saya mah, bapak itu kerjanya mungut sampah di tukang aku, suami saya hebat dan lain sebagainya. Nggak perlu. Cukup bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira sekedarnya saja dan sekedarnya saja. Terus hadirin rahimakumullah, wa tajma'ul mala dzahri. Ya, ini Bu. Ini manusia di perut bumi ini ketika dia ada dalam dunia, manusia mengumpulkan daripada harta-hartanya. Betul apa ya? Sudah punya motor, ingin tambahlah mobil. Sudah punya mobil, ingin beli tanah. Sudah punya tanah, ingin memberikan fasilitas tentang masyarakat apa. Itu boleh kalau disertai iman dan takwa. Kalau disertai hanya keserakahan, akhirnya banyak yang terjadi. Uang-uang haram yang dilakukan, uang-uang haram yang dibelanjakan, uang-uang haram ditumpuk-tumpuk hartanya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada keberkahan. Hadirin rahimakumullah, bicara masalah harta sedikit saja kita terima dengan rasa syukur keberkahannya. Tahu nggak berkah Bu? Tahu nggak barokah apa? Barokah itu, keberkahan itu hal yang sedikit tapi bermanfaat besar. Ada ukurannya. Si B ini nggak butuh 1 juta dia. Kenapa? Sudah dianggap recehan. Si A ini dia sangat butuh uang itu. Kenapa? Buat orang tuanya yang sedang sakit, buat tetangganya yang lagi sakit, buat pembangunan masjid dan sebagainya. Itu yang lebih terasa dan bermanfaat. Watajma'ul mala, manusia di perut bumi, mereka bergembor-gembor. Untuk apa? Untuk mencari harta dia. Dikumpulkan dengan jalan-jalan yang haram cara-carinya. Banyak kawan saya bos-bos. Tapi saya kasih tahu, udah lagi santai.
usah cari yang lain saudara. Kenapa? Ini perkara riba loh. Kenapa riba? Cara carinya, mohon maaf ini sedikit banyak ke proyek-proyek miris kita. Miris kenapa? Banyak yang store dulu katanya. Store dulu ya. Hanya cerita nih. Dulu tuh, mudah-mudahan sekarang enggak. Store 20%, store 17%. Untuk apa? Untuk pekerjaan. Tapi dengan hal awal yang seperti itu, riba. Riba. Ini jarang dibahas dengan ustaz-ustaz kita, dengan kawan-kawan kita. Cara pencarinya. Mau mendaftar kita harus pakai duit dulu, harus menggunakan uang. Kadang-kadang ingin kita buat daftar polisi, kita pakai duit impor aja. Ingin masuk TNI pakai duit. Ingin kerja di Indokopas pakai duit. Semua pakai duit. Berarti EQ kita ini yang sangat disayangkan, dari SD sampai SMA sampai kuliah nggak digunakan. Kenapa? Untuk tes. Makanya orang-orang pintar keblinger dia nggak dapat pekerjaan secara nasional. Ternyata orang-orang yang bodoh hanya punya ijazah, punya uang, itu mereka yang melejit, yang sangat luar biasa. Akhirnya apa, hadirin rahimakumullah? Semuanya tidak stabil. Kehidupan sudah tidak barokah. Kenapa kalau sudah tidak barokah? Kalau sudah tidak barokah, susah mau turun rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Susah rezeki untuk mendapatkan suatu rezeki tersebut, hadirin rahimakumullah. Makanya waktu jual mala, kita lihat yang penting punya kesibukan lah. Siapa nih? Tuan tak, cuman penjualnya maklar, minta jasa. Oh kamu, nyawa kenal, kenapa? Tukang ojek. Oh iya, ojek. Kamu apa? Biasa penerangan. Penerangan apa? Pasang listrik. Oh, kirain penerangan. Kira-kira. Lah kamu apa? Begitu. Yang penting halal dan tanpa sogok menyogok. Kita adu IQ kita adu kecerdasan kita. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kita berusaha menjauhi dari hal-hal perkara ini, termasuk pinjam-pinjam. Sekian juta pinjam, jadi sekian juta. Bunganya belum bayar kemarin itu. Banyak yang betul ya? Hindarkan. Karena banyak yang keblinger masalah harta. Hartanya dapat ngutang, ya Allah, susah. Karena ngutangnya ia berbunga, riba itu nggak boleh. Kalau mau ngebantu, bantulah dia. Tetapi jangan kita korban. Bantu dia. Pinjam uang 2 juta, bantu dia. Kapan balikinnya? 2 minggu. 2 minggu ya. Harus tepat 2 minggu. Kadang-kadang yang minjem juga kadang-kadang lama bayarnya, ada betul juga. Hadirin rahimakumullah. Wa tajma'ul mala, Anda kumpulkan hartamu, Anda tumpuk hartamu, hadirin rahimakumullah. Wa ta'tumud dadinu, tetapi ingat di alam barzakh, di alam kubur, kita ngumpul-ngumpulin harta tersebut adalah dengan mengumpul-ngumpul harta, kita mengumpul harta dinu, maka di situ penuh dengan kesedihan, penuh dengan penyesalan kita. Kita tumpuk-tumpuk harta kita cari dengan cara yang riba dan sebagainya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, dengan menunggu kesedihan yang kita dapat. Kenapa? Di alam kubur, di alam barzakh, di perut bumi ditanya, minal adami sumal adami ba'dal mawjudi. Dari mana kau dapatkan harta itu? Dari mana kau dapatkan uang itu? Semua prosesnya panjang prosesnya. Kalau sudah berbicara masalah harta, kalau sudah menumpuk harta, 500 tahun jaraknya. Jarak kita 500 tahun dengan orang yang biasa, dengan orang yang memiliki jabatan, memiliki harta dan sebagainya. 500 tahun kita. Jauhnya. Bu, dikit lagi nih ya. Wa ta'kulul haram 'ala dhahri. Disinggung berarti di sini. Manusia mengumpulkan harta haram, ya Allah. Hampir sama deh. Mengumpulkan harta.
dikumpulkan dengan berbuat terus ya bertahun-tahun, ikut lelang lah berapa persen, 20%, kasihin orang 20%, kayak gitu nggak? Ya, iya. Berapa persen? Sekian persen, anteng. Emang orang yang bahaya itu yang seperti apa? Orangnya kaya, apa yang dia mau ada, dia tinggal beli, kerjaan banyak, tapi dia tidak sholat. Badannya sehat aja badannya. Ini adalah manusia yang bahaya. Kasihan kita. Itu tetangga saya itu sholat mah enggak, usahanya gagah. Apa yang dia punya, apa yang mau beli dia tinggal beli, mobilnya banyak, kontrakan dia punya dan sebagainya. Dia enggak sholat, sehat-sehat saja. Bahaya. Hal yang bahaya yang seperti itu tuh hadirin rahimakumullah. Sudah cara cari uangnya riba dan lain sebagainya, ibadah tidak mau. Inilah yang dikatakan manusia yang paling celaka, manusia yang paling binasa dia. Kehidupannya dia sudah dimudahkan oleh Allah, tapi ibadahnya dia tidak ada. Mal'unatun. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, adakah manusia yang seperti itu? Ada. Banyak. Sehingga ia kaya terus. Watakul haram, dikumpulkan uang haram. Watakul dadidunu, maka disitulah rahimahullah kita makan harta itu nantinya. Dikuek-kuek perutnya nih kita makan. Itulah hadirin rahimahullah. Betapa sedihnya. Tiap hari kita dipanggil oleh bumi. Ya. Jangan kau cari dengan cara yang haram. Jangan kau kumpulkan harta. Jangan kau tertawa yang banyak di bumi ini. Jangan terlalu banyak jalan-jalan ke sana ke sini kemari. Jangan terlalu berbuat dosa yang sedikit ataupun kecilnya. Terus. Wa syamsi wa nuru syamsi, di bumi kita diberikan ada lampu, matahari diterangi kita dengan matahari. Di malam hari ya adanya daripada rembulan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rembulan. Terus setiap waktu semua gratis hadirin rahimakumullah, terkecuali listrik. Matahari memberikan penerangan kepada siang hari. Di malam hari diterangkan kita dengan rembulan. Semuanya adalah gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq, ingat, fi batnihi, kamu akan merasakan kepetangan, kamu akan merasakan kegelapan. Fi batnihi, di mana? Di perut bumiku, di perut bumiku. Ingat itu. Lah bagaimana untuk agar supaya terjadi penerangan di alam barzakh kita, penerangan di perut bumi, itu harus ada ilmunya yang kita bisa. Apa ini? Sholat kita harus melakukan sholat. Kenapa? Ibadah sholat kita yang kenteng kita. Ya. Berbuat baik yang kenteng kita dengan infak sedekah, dengan membaca qiraatul Quran kita, ya. Karena untuk meluaskan alam barzakh kita, dengan amalan-amalan, dengan zikir kita, ya, agar terhindar daripada binatang-binatang buas yang pernah saya sampaikan waktu sesi yang kedua terdahulu. Hadirin rahimakumullah, marilah kita semua dengan peringatan yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kita berjalan-jalan di muka bumi ini, tapi kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan usah ngomong tetangga, mulut kita jaga. Jangan berbuat satu dosa, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa kecil tersebut. Berbohong, memfitnah dan sebagainya. Tidak usah kita terlalu banyak tertawa kita di dalam dunia ini, terbahak-bahak dan luar biasa, sampai menyucurkan air mata, tertawanya sangat luar biasa. Karena mematikan hati kita, tertawa banyak itu. Dan tidak perlu kita menumpuk-numpuk harta kita kalau tidak barokah. Ya. Biar kalau tidak barokah, dipandang kesongor aja, seperti kain luar biasa, tetapi riba semua. Cara ngambil
mengambilnya riba dan lain sebagainya. Banyaklah kita nangis di dunia ini karena kehidupan kita hanyalah sementara, dan semua adalah kita para penumpang maksudnya. Kalau kita penumpang harus tahu diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita dengan kekuatan zikir-zikir kita di pagi hari, di pada asar kita berzikir kepada Allah, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan urusan di dunia ini, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita semua dengan ridho Allah, kita tempatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma maksudi wa ridho kama tu bi mahabbataka. Al-Fatihah. Para bapak dan para ibu, mari kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada manusia, tapi Allah, mohonlah kepada Allah. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah daripada doa-doa kita semua, dan senantiasa keimanan kita tetap berdiri di hati kita, di batin kita sampai kita mati. Dan oleh karenanya tolong Pak, diamini doa saya dengan fizohi wal batini, keluarkan kalimat amin, artinya itu kabulkan. Mohon diaminkan Bu. Kita berbarengan Pak Malaikat. Allahumma shalli ala Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yufi mazidah. Ya Rabbana alhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Kasihanlah kami ya Allah. Irhamna ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ibadah subuh ini ya Allah, kami berbondong-bondong ke masjid yang megah dan yang mulia ini ya Allah. Kami semua hadir ke masjid ya Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjemaah kami ya Allah, melaksanakan zikir ya Allah, kekuasaanmu ya Allah. Maha sucinya Engkau ya Allah, maha sucinya Engkau ya Allah, maha terpujinya Engkau ya Allah, maha terpujinya Engkau ya Allah, dan maha besarnya Engkau ya Allah, dan maha besarnya Engkau ya Allah, sehingga kami memuja dan memuji ya Allah. Kami hanya mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, mengharapkan maunah-Mu ya Allah, yang kami harapkan hasanah-Mu ya Allah, yang kami harapkan thayyibah-Mu ya Allah, yang kami harapkan hidayah-Mu ya Allah. Bahkan taufik rahmat hidayah ya Allah, dan ridho kepada kami semua ya Allah, yang selalu kami harapkan ya Allah, yang selalu kami rindukan ya Allah, agar senantiasa kami hidup di alam dunia dalam keadaan selamat ya Allah, dan mati dalam keadaan husnul khawatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami ya Allah, solat kami ya Allah, zikir-zikir kami ya Allah, hingga perbuatan-perbuatan baik kami ya Allah, senantiasa menjadi tunggu mereka di alam barzah nanti ya Allah, agar kami merasakan kenikmatan alam barzah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
senantiasa kami semua berkumpul bersama di masjid ini ya Allah, selalu mengharapkan ridho, selalu mengharapkan pengampunan ya Allah. Terkhusus ya Allah bagi kedua orang tua kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah, terkhusus untuk kedua orang tua kami ya Allah. Dan senantiasa ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah, dengan pengampunan dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, bisa memperlancar kehidupan kami ketika di dunia ini ya Allah, bisa mempermudah dalam urusan dunia kami ya Allah. Senantiasa ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Senantiasa bagi kedua orang tua kami yang masih hidup, senantiasa bagi kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah mereka kesehatan jasmaniah dan rohaniah ya Allah. Berikanlah umur yang panjang mereka ya Allah, umur yang membawa keberkahan bagi mereka ya Allah. Dan senantiasa ya Allah kehidupan mereka penuh dengan ridho-Mu dan kebahagiaan-Mu yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jika kedua orang tua kami ya Allah yang telah tiada ya Allah, jadikanlah bagi mereka ya Allah, titipkan bagi mereka ya Allah, senantiasa semoga diluaskan alam barzahnya ya Allah, diluaskan alam barzahnya ya Allah, dan diterima amal-amal ibadahnya ya Allah. Senantiasa berikanlah penerangan bagi mereka yang telah tiada orang tua kami ya Allah. Dan senantiasa ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tetesan-tetesan susu mereka dulu sang ibu kami ya Allah menjadi catatan ibadah mereka ya Allah, menjadi amaliah untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami bermohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, senantiasa kami anak-anaknya ya Allah menjadi anak yang soleh ataupun solehah ya Allah, yang selalu ingin berbakti kepadamu ya Allah, ingin mengabdi kepadamu ya Allah. Dan senantiasa kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah, menjadikan bagian catatan amalan soleh dan solehah ya Allah. Senantiasa ya Allah tetapkanlah iman kami ya Allah, tetapkanlah iman kami ya Allah, tetapkanlah keistiqomahan kami ya Allah di dalam kami mengabdi kepadamu ya Allah. Dan senantiasa ya Allah di pagi hari ini kajian kami ya Allah, kami harapkan ya Allah penuh keberkahan ya Allah. Senantiasa rezeki ataupun adik ataupun saudara kami mencari rezeki yang halal ya Allah, mencari rezeki yang halal ya Allah, dengan pendapatan yang halal ya Allah. Dan senantiasa ya Allah rezeki yang kami peroleh rezeki yang halal dan thayyibah fi dunya wal akhirah ya Allah, karena akan dimakan oleh cucu kami, akan dimakan oleh anak-anak kami, akan dimakan oleh tetangga kami. Jadikanlah makanan-makanan tersebut, rezeki-rezeki tersebut yang rezeki yang halal dan thayyibah fi dunya wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon kepadamu ya Allah, senantiasa rezeki-rezeki para ibu-ibu dan bapak-bapak di hari ini ya Allah, bukakanlah pintu rezeki mereka ya Allah, dijadikanlah pintu-pintu daripada rezeki ya Allah, babur rezeki ya Allah. Dan senantiasa suami mereka, ibu-ibu yang ada di masjid ini ya Allah, dengan mudah mendapatkan rezeki darimu ya Allah, ataupun sang istri yang memperoleh rezeki min haitsu la yahtasib dari manapun ya Allah. Hanya kepadamu kami minta ya Allah, hanya kepadamu kami menolong ya Allah, rezeki yang halal yang kami harapkan ya Allah, dan baik ya Allah, yang barokah ya Allah. Ya Allah, senantiasa kami terlindungi dari riba ya Allah, hal-hal penuh menyakitkan ya Allah. Akan tetapi harta yang kami harapkan harta yang barokah ya Allah, harta yang barokah ya Allah, rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Kami mohon yang banyak rezeki-rezeki tersebut ya Allah. Jadikanlah kami perantara daripada saudara-saudara kami ya Allah. Kayakan kami ya Allah. Semoga kami hanya menjadikan perantara ya Allah buat saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ilmu yang cukup ya Allah
untuk daripada melakukan amal ibadah untuk pengabdian kami kepadamu ya Allah. Yang pada akhirnya ya Allah, kajian di subuh hari ini ya Allah, mudah-mudahan dapat kami amalkan ya Allah. Kami tidak hanya bukan berjalan di muka bumi ini ya Allah, dan senantiasa kami tidak tertawa yang terlalu banyak ya Allah, dan kami tidak akan tertawa yang terlalu banyak ya Allah, dan kami tidak akan bersenang-senang ya Allah. Kami ingat ya Allah bahwa sesungguhnya kami akan menghadapi yang namanya kematian ya Allah. Akan dikumpulkan kami fi batnihi di alam barzah yang dalam kubur ya Allah. Oleh karenanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami tentang membawa iman dan Islam ya Allah. Matikanlah kami mati yang penuh dengan keberkahan ya Allah, yaitu ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari kematian su'ul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi baraka subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka umul kitab al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.